Nah, oke Sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review lagi sebuah alat, teman-teman ya. Nah, ini berhubung sekarang tuh kan udah mulai musim hujan gitu ya, teman-teman. Jadi otomatis kendaraan tuh pasti bakalan cepet kotor dan kalau misalkan dicuci manual tiap hari tuh rasanya kayak capek banget gitu ya, teman-teman. Nah, makanya saya ini beli alat cuci steam, teman-teman, yang harganya tuh murah banget. Kemarin saya dapetin dengan harga 180.000, itu paketannya tuh dapat satu buah baterai tanpa box, teman-teman ya. Dan untuk di harga situ menurut saya sih ini kurang tahu ya worth it atau enggaknya gitu karena memang saya juga belum tahu ini kekuatan semburannya sekuat apa gitu teman-teman. Nah, oke, dan ini udah saya buka tapi belum sempat saya cek isinya teman-teman ya dan kelengkapannya juga apa aja. Oke, biar nggak penasaran kita langsung buka aja sih dusboxnya. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia isian paketnya ya. Pertama kita ada selang nih. Ini selangnya ukurannya 5 meter kurang lebih katanya. Dari deskripsinya 5 meter tapi saya belum ukur ya. Kita lihat nanti. Terus di sini kita dapat paketan perintilannya juga nih. Di sini ada selang stainlessnya, sambungan selang stainless. Kayak kita buka dulu ya dari jelas. Jadi di sini ada satu buah sambungan selang stainless nih. Terus adaptor sambungan buat selang yang ini. Ini sambungan adaptornya. Ini satu buah filter kayak gini. Terus ada, nah ini buat botol teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai selang gitu ya, ini bisa kalian pakai botol teman-teman ya, pakai botol aqua gitu, biar lebih hemat praktis gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai botol aqua kayak ini kayaknya bukan buat nyuci motor ya, tapi lebih ke nyiram tanaman. Terus ada dua buah nozzle kayak gini juga nih. Ada dua buah nozzle. Nah, jadi di sini ada unitnya, teman-teman ya nih. Dia unitnya kayak gini. Oke, simpan. Terus ada satu buah botol buat sabun. Nah, ini juga udah ada nozzle-nya, teman-teman ya. Jadi ini tuh udah satu paket sama nozzle-nya gitu. Jadi tinggal diisi sabun aja sih. Terus ada satu buah baterai. Ini baterainya 28 volt, teman-teman ya. Nah, ini tuh baterai itu ada dua tipe, teman-teman ya. Jadi ada yang 24, ada yang 48 gitu. Kalau misalkan yang 24 sih kayaknya itu menurut saya terlalu kecil, teman-teman ya. Kayaknya sih bakalan semburannya tuh kecil gitu, gak akan terlalu kuat. Makanya saya ini pilih yang 48 gitu ya. Soalnya memang untuk harga tuh beda, teman-teman ya. Ada yang 150.000 dapat dua baterai, ada yang 180.000 kayak saya itu tuh dapat satu gitu. Ini kita dapat charger juga. Dan ya bedanya tuh di sana, teman-teman ya. Yang 150.000 dapat dua baterai itu dia voltasenya kecil, teman-teman ya. Jadi nggak sebesar ini gitu voltasenya. Oke, kita coba rakit ya, teman-teman. Nah, buat rakitnya juga ini tuh gampang banget ya. Nah, dia udah bisa. Tapi ini saya juga nggak tahu ya ini baterainya adaan atau enggak gitu. Maksudnya full atau enggak gitu ya, saya kurang tahu. Tapi nanti kita coba aja, teman-teman ya. Semoga aja baterainya full, jadi tinggal pakai gitu. Oke, sekarang kita rakit ya.
Dan untuk kualitas selangnya juga ini lumayan bagus teman-teman ya. Sejauh ini selangnya tuh tebal gitu, walaupun kecil tapi dia tebal teman-teman selangnya tuh. Dan menurut saya selang tuh memang lebih bagus kecil kayak gini tentunya. Kalau misalkan si selangnya tuh panjang gitu, itu saran saya mendingan bagus kecil kayak gini sih. Soalnya volume air yang masuk tuh jadi kecil gitu ya, sedikit, jadi cepet gitu teman-teman. Kalau misalkan selangnya besar gitu ya, itu volume airnya yang ada di selang tuh jadi banyak gitu, dan itu bakalan lambat gitu buat sampai ke ujung sininya. Ini sambungan besinya kita pasang. Dan ini kita nggak usah kencangin pakai kunci lagi teman-teman ya, soalnya ini udah kencang sih menurut saya ini segini. Nah, tutup aja. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pakai adaptor botol gitu ya, itu tetap kalian harus masukin selang ke botolnya gitu ya. Soalnya kalau misalkan nggak dimasukin selangnya ya tetap aja anjay, itu nggak akan bisa. Nah, jadi yang diganti itu ininya ya. Kalau ini kan adaptor buat ke selang kan. Kalau ini tuh dia adaptor buat ke itu botol gitu. Jadi tinggal diganti aja kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi tetap dia harus ada apa sih namanya, jenis selangnya gitu ya. Nanti kita coba dua-duanya. Ini kita coba pakai yang selang dulu ya. Nah, cara buat masukinnya juga ini gampang banget ya. Jadi ini tuh udah quick release gitu tuh aja. Jadi tinggal gini aja. Tuh, dia langsung udah ngunci. Tuh, dia udah ngunci langsung. Dan nozzle-nya juga sama, dia udah quick release sistemnya ya. Tinggal tarik aja ke bawah. Tuh, kayak gitu. Tuh, udah selesai. Tinggal dipakai. Oke, kita langsung coba aja tentunya pakai ini si alat. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya lanjut di hari kedua ya. Soalnya kemarin itu chargernya cukup lama ya teman-teman. Jadi buat charger itu membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam. Jadi kurang lebih waktunya itu 4-5 jam buat si baterainya itu terisi penuh gitu ya. Jadi saya agak sedikit lama chargernya. Jadi saya putuskan buat lanjut di hari kedua gitu ya, karena kemarin juga udah mulai sore gitu ya. Oke, kita langsung aja tes si semprotannya. Nah, di sini saya pakai nozzle yang warna merah dulu, ya. Nah, untuk nozzle yang warna merah dia itu semprotannya tuh laser, teman-teman, atau lurus gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman. Jadi untuk semprotannya itu di sini lumayan kencang. Jadi untuk semprotan mesin kayak gini ya, ini menurut saya pribadi gitu ya. Kalau misalkan buat nyiram tanaman ini terlalu keras, teman-teman ya, bisa aja nanti tanamannya malah mati gitu. Jadi kalau misalkan buat cuci motor atau mobil sini lebih cocok, tapi memang tidak akan bisa membersihkan secara detailing, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bersih secara detailing, itu kalian harus tetap digosok-gosok lagi waktu pakai sabunnya gitu ya.
kebetot. Nah, oke, sekarang kita coba yang tabung sabunnya, teman-teman ya. Nah, untuk tabung sabunnya sendiri, teman-teman ya. Jadi di sini saya campur lagi, teman-teman ya. Jadi untuk si sabunnya ini saya pakai sabun motor, dan tabungnya ini saya nggak akan pakai semua penuh sabun gitu ya. Paling sabunnya itu cuman seperempat aja, sisanya air, teman-teman ya. Karena kalau misalkan nggak dicampur lagi sama air gitu ya, sabun semua itu kayaknya bakalan boros banget gitu ya. Dan memang kalau misalkan kalian pakai alat kayak gini, teman-teman ya, kalian bakalan lebih boros sabun, teman-teman ya, ketimbang kalian cuci manual pakai tangan gitu. Kecuali kalau misalkan kalian waktu proses sabunnya kalian manual pakai ember gitu ya. Tapi saran saya sih mendingan pakai ember lagi sebenarnya. Soalnya kalau misalkan pakai semprotan kayak gini pun juga ujung-ujungnya pasti bakalan dilap lagi, teman-teman ya. Jadi bakalan tetap dilap-lap lagi gitu. Pakai spons juga ujung-ujungnya. Gak akan pure cuma disemprot doang. Karena kalau misalkan kalian semprot doang ya itu nggak akan ini, teman-teman ya. Dia nggak akan bersih sebersih-bersihnya gitu. Tetap bakalan ada sisa kotoran yang nempel gitu di motornya. Oke, jadi ini saya pakai sabun cuci motor biasa ya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Jadi untuk tabung sabunnya ini benar-benar cepet habis banget tuh. Ini barusan diisi nggak penuh sih, setengah lebih gitu ya. Udah langsung habis lagi dalam beberapa detik doang gitu. Jadi saya sarankan sih mendingan tetap pakai spons, pakai apa sih, pakai ember lagi gitu ya. Oke, sekarang kita coba nozzle yang nyebarnya, teman-teman ya. Nah, buat nozzle yang nyebarnya juga di sini kalian bisa atur ya, vertikal atau horizontal gitu. Dan buat ngaturnya juga ini tuh gampang banget ya, kalian tinggal putar aja si nozzle-nya. Nah, dan untuk semprotan yang nyebarnya juga dia lumayan cukup kencang, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dipakai buat nyiram tanaman gitu, itu jaraknya harus dipastikan jauh, teman-teman ya, jangan dekat gitu.
heart of mine. She really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you. There's nothing I wouldn't do. 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 For you. For you. For you. For you. For you. Nah oke teman-teman, jadi seperti yang saya bilang teman-teman ya, jadi untuk semprotannya ini dia di harga 200 ribuan kurang gitu ya. Ya menurut saya lumayan cukup worth it sih teman-teman ya. Karena dengan harga segitu kalian udah dapat baterai dan dengan tekanan air kencang ini gitu ya. Ini menurut saya udah worth it banget sih teman-teman. Karena kalau misalkan kalian beli yang kompresor besar gitu ya, yang khusus memang buat cuci steam, itu harganya bakalan mahal banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan buat usaha cuci steam itu memang harus pakai alat yang kayak gitu teman-teman ya. Karena kalau misalkan pakai yang kayak gini, ini kan pakai baterai gitu ya, jadi bakalan cepat habis juga. Dan ini belum saya coba juga gitu ya, habisnya berapa jam, tapi nggak mungkin sampai 1 jam habis teman-teman, pasti kurang dari situ gitu. Antara 40 sampai 50 menit dia bakalan udah habis teman-teman, kalau misalkan kalian pantangin terus kayak gini. Itu udah pasti cepat banget habisnya gitu. Dan untuk waktu chargernya itu kurang lebih 6 jam, kurang sih 4 sampai 5 jam teman-teman ya, tergantung dari kondisi baterainya gitu. Karena kemarin saya kondisinya itu kan habis banget gitu ya. Jadi kurang lebih chargernya itu 5 jam teman-teman sampai terisi penuh gitu. Dan di sini juga saya mau ngasih tahu lagi teman-teman, kalau misalkan kekuatan baterainya itu udah mulai turun gitu ya, dia cemburannya juga udah mulai melemah. Jadi nggak sekencang awal waktu baterainya penuh gitu ya. Tuh. Jadi nggak sekencang waktu baterainya penuh gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi mungkin itu aja untuk video review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.